Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita telah bergabung bersama analis Panin Sekuritas, ada Mas Juan Oktavianus. Selamat pagi Mas Juan. Halo, selamat pagi Mbak. Iya, Mas Juan, indeks kita berhasil bertahan di level 6.000 3 hari berturut-turut pada pekan lalu. Apakah hal yang sama akan terjadi pada hari ini, Mas Juan? Ya, jadi kalau kita sebenarnya melihat hari ini bisa bakal menunjukkan kinerja yang positif ya buat IHSG. Dimana kalau kita melihat salah satu faktor pendorongnya ini adalah dari regional ya. Jadi kan kalau kita melihat sebenarnya dari pasar US kemarin tutup positif, ini menandakan sebenarnya si pelaku pasar ini sangat menganggap antusias terkait dengan data pengangguran yang tercatat menurun ya dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nah, namun patut diketahui juga sebenarnya dari sisi penambahan tenaga kerja itu hanya naik sebesar 559.000 nih dibandingkan dengan estimasi di 671.000. Nah, ini menandakan sebenarnya bahwa dari sisi The Fed buat nanti akan terjadi pengetatan dari sisi kebijakan masih akan sulit ya, atau tidak bakal kita lihat dikarenakan sebenarnya buat dari sisi pencatatan peningkatan kinerja atau dari sisi transaksi ekonominya ini masih di bawah estimasi dari The Fed. Makanya sebenarnya dari pelaku pasar sangat antusias terkait dengan hal ini, bahwa sebenarnya dari sisi stimulus dan juga kebijakan ekonomi masih akan berpihak pada bursa saham seperti itu. Baik, kalau dari dalam negeri sendiri apakah masih flat untuk saat ini sentimennya, Mas Juan? Ya, jadi kalau dari dalam negeri sendiri sebenarnya ini sudah ada beberapa berita positif ya, apalagi kalau kita melihatnya sebenarnya dari rilis data ekonomi juga cukup menarik buat dari sisi Indonesia. Nah, tapi kita melihat memang sebenarnya dari sisi global ini masih akan menjadi perhatian utama ya bagi pelaku pasar, di mana kan sebenarnya dari sisi pelaku pasar sendiri lebih mencermati dari angka inflasi nanti nih buat dari sisi di US, dikarenakan sebenarnya kan beberapa kali data inflasi atau ekspektasi inflasi inilah yang menjadi faktor IHSG kembali melemah. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari segi estimasi itu kan di level 4,2% ya. Nah, ini sebenarnya akan menjadi 4,6%. Nah, ini sebenarnya akan menjadi salah satu watchlist juga bagi investor terkait dengan nanti mereka akan lebih konservatif atau akan lebih agresif di bursa saham kita seperti itu. Oke, dari dalam negeri lebih soal inflasi. Nah, ini juga Bursa Efek Indonesia akan menyamakan metode penghitungan untuk indeks saham atau free float nantinya. Apakah ini akan juga berpengaruh terhadap indeks kita, Mas Juan? Ya, buat terkait dengan free float sendiri sebenarnya ini nanti akan berpengaruh kepada spesifik saham ya, di mana dengan adanya adjustment dari sisi free float ini akan lebih kena kepada emiten-emiten dengan free float yang lebih kecil ya, sehingga nanti dari sisi pelaku pasar ini yang akan berpindah atau dengan dari sisi mereka kurang atraktif dibandingkan dengan saham-saham yang punya free float yang lebih besar seperti itu. Ini lebih kepada spesifik saham yang bukan terkait nanti dari sisi bursa secara keseluruhan seperti itu. Baik, tapi ada nggak saham-saham yang kemungkinan nantinya akan diuntungkan dengan penyeragaman ini? Ya, dengan penyeragaman seperti ini, beberapa saham-saham dengan kapitalisasi atau dengan free float yang jauh lebih kecil di bursa, ini akan jadi jauh lebih menguntungkan ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pelaku pasar, dari sisi entry point dan juga dari sisi yang minority, ini akan jauh lebih terbantu buat dari sisi peraturan ini seperti itu. Baik, nah untuk pekan ini juga bisa dibilang musim tebar dividen. Menurut Anda ada sebanyak 20 saham dijadwalkan ini akan come date dividen. Apakah ini akan menjadi sentimen positif juga bagi IHSG kita? Ya, kalau kita lihat dari sisi come date atau bagi dividen ini akan berdampak positif ya, meskipun patut dicermatin juga bahwa sebenarnya bila kita bandingkan dividen tahun ini dengan tahun lalu pasti akan sangat jauh berbeda. Karena kan buat dari sisi dividen tahun ini memakai buku tahun lalu ya, dimana kan kinerja beberapa perusahaan terkena efek pandemi COVID-19. Makanya kalau dibandingkan nanti dengan yield, ini masih akan sangat sulit buat nanti bersaing dengan tahun-tahun sebelumnya buat dari sisi yield. Namun ini akan tetap menjadi sentimen positif karena sebenarnya dari pasar juga cenderung bermain pada dividen play sekarang dikatakan dari sisi uncertainty di bursa saham seperti itu. Baik, nah pada pekan lalu ini yang menjadi salah satu favoritnya para investor adalah komoditas yang memang untuk komoditas sendiri harganya masih bagus begitu untuk pekan lalu. Pekan ini masih akan terjadi tren serupa atau seperti apa Mas Juan?
Ya, jadi kalau kita melihat tren komoditas masih akan berlanjut ya di minggu ini karena sebenarnya kan dari sisi ekspektasi inflasi yang tetap tinggi ini akan menjadikan sebenarnya harga komoditas masih akan atraktif. Nah, kalau kita lihat beberapa komoditas juga seperti contohnya metal mining ini akan sangat terdorong ya dari sisi ini, apalagi tren energi terbarukan ini akan sangat disruptif buat dari sisi permintaan dari sisi metal miningnya. Jadi kita rasa metal mining, batu bara dengan anomali yang sekarang ini masih akan bisa menjadi pilihan buat pelaku pasar di minggu ini. Nah, rekomendasi Anda dari sektor komoditas apa saja? Ya, jadi yang pertama kita melihat sebenarnya dari sisi metal mining atau nikel, ini dari sisi Antam bisa kita pick untuk dari minggu ini. Lalu juga dari sisi copper kita bisa lihat dari MDKA. Lalu dan yang terakhir dari sisi batu bara kita bisa lihat dari ITMG ya, karena kalau kita melihat sekarang dari harga batu bara sekarang levelnya cukup tinggi ya dibandingkan dengan rata tahun lalu. Nah, dan ITMG merupakan salah satu bisnis model yang paling terkonsentrat dengan thermal coal seperti itu. Baik, ini ada DCII yang fenomenanya meroket. Apakah ini hal yang wajar, Mas Juan? Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi DCI sendiri juga sebenarnya saya belum merhatiin sih. Tapi kalau kita lihat dari sisi floating ya atau dari sisi jumlah transaksi, ini harus dicermatin juga ya bahwa sebenarnya peningkatannya ini terlalu masif ya. Jadi harus lebih daripada berhati-hati buat dari sisi pelaku pasar. Oke, harus lebih berhati-hati untuk emiten-emiten yang mungkin meroketnya terlalu signifikan ya, Mas Juan. Mas Juan, untuk hari ini kira-kira sektor apa lagi dan emiten apa spesifiknya mungkin yang menjadi rekomendasi Anda untuk para investor? Ya, jadi kita melihat sebenarnya momentum dari 5G ini masih akan berlangsung ya buat dari sisi Telkom sendiri. Lalu yang kedua sebenarnya beberapa bank-bank besar ini masih bisa kita cermati dikarenakan sebenarnya dari entry point cukup menarik. Dan yang kedua ini sebenarnya dari translasi stimulus-stimulus seperti dari sisi PPN ini masih akan menarik buat KPR ke depannya. Jadi kita bisa melihat seperti contohnya BBCA, BBRI, dan BBRI ini masih akan cukup menarik ke depannya. Dan mungkin bisa ditambah dengan beberapa emiten tower seperti tower dan juga tebik ini akan menarik. Baik, Mas Juan, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa analis Pandin Sekuritas Juan Octavianus.